15, Yohanes pasal 15, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yohanes 15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Baik, saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti disambung ya. Ayat yang kedua kita bergantian hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buah. Berbuah itu adalah satu hal, berdaun yang banyak adalah hal yang lain. Memiliki dampak, memiliki hasil, memiliki sesuatu yang baik adalah sesuatu hal. Itu berbeda dengan banyak aktivitas dan kegiatan. Itu sangat penting bagi kita untuk kita pelajari. Teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak aktivitas kita sesungguhnya itu tidaklah menghasilkan apa-apa, kecuali membuat kita penat, kecuali membuat kita ini sangat-sangat tidak baik keadaan kita. Nah, ini adalah tipikal sekali anak muda seperti adik-adik di sini. Dengan semua aktivitasmu, karena energimu, karena semua apa yang terjadi di dalam hidupmu, kamu ingin menyalurkannya. Itu adalah sesungguhnya yang baik. Tetapi tahukah kita bahwa tidak semua kegiatan itu, tidak semua hal yang kamu lakukan itu ada artinya. Lalu di dalam nats firman Tuhan yang kita baca ini, yang tak berbuah itu akan dipotong dan dibuang. Sedangkan siapakah yang berbuah? Mereka yang melekat kepada Tuhan, mereka yang ada di dalam Tuhan, itulah yang berbuah. Jadi bukan masalah kamu banyak melakukan sesuatu, bukan soal aktivitasmu, bukan hal-hal yang mungkin banyak orang terkagum-kagum dengan apa yang kamu buat. Tetapi sesungguhnya bagaimana kamu melakukannya itu di dalam seluruh kehidupan. Ini adalah sesuatu yang sangat tipikal seperti yang saya katakan tadi di dalam anak muda. Saya bukanlah anti IP tinggi, IPK tinggi. Ada banyak organisasi, ada banyak pelayanan. Tetapi sangat penting kita ketahui bahwa sesungguhnya apa yang ingin Tuhan katakan untuk kita lakukan, bukanlah itu semata. Itu kalau dapat kita capai, bisa kita lakukan dengan baik, syukurilah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tidak semua itu berarti dan bernilai di hadapan Tuhan. Nah, ada orang sibuk di media sosial secara rohani. Mungkin sekali dia adalah orang yang paling sibuk untuk menasihati orang, untuk membuat status-status di media sosial itu seperti rohani. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang mungkin itu membuat orang terkagum. Dan orang menganggap dia adalah malaikat. Orang menganggap dia adalah orang yang paling rohani di dunia ini. Tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang perlu kita koreksi di dalam hal itu. Saya sebagai orang yang sudah sering mengamati itu dan tentu sudah lebih lama daripada adik-adik di sini, banyak orang-orang seperti itu tidak bertahan.
Mereka itu pada satu musim saja sepertinya wah banyak sekali yang mereka lakukan. Tetapi pada kenyataannya dan akhirnya kita akan melihat orang-orang seperti itu akan pada tumbang. Karena apa? Sebenarnya mereka tidak berakar. Mereka tidak sungguh-sungguh membuat akar mereka atau hidup mereka melekat benar kepada pemberi hidup itu. Melekat benar kepada yang memberikan hasil buah itu. Ini yang perlu kita sadari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya melihat adik-adik semua adalah orang-orang yang rajin. Itu adalah bagus. Tetapi perlu mengoreksi dan perlu sekali untuk terus introspeksi diri. Apakah yang saya lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Karena nyatanya nanti akan diukur oleh itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Supaya mempermudah ini, kamu harus mengukur semuanya itu. Apakah kegiatanku ini, apakah semua aktivitasku ini akan mempermuliakan nama Tuhan? Bukan sok-sok merohanikan, tetapi bagi kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sangat-sangat luas pengertiannya. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu tidak semata misalnya itu membangun gereja, membangun PA, bukan. Jangan ada dualisme dalam kehidupan kita. Memberi arti kepada orang lain, menolong orang lain, membuat orang-orang lain lebih nyaman dengan keadaan kita. Iya, itu pun adalah memuliakan Tuhan. Saya tidak sedang ingin membatasi, kata memuliakan itu selalu dikaitkan dengan pelayanan-pelayanan rohani seperti yang kita miliki sekarang ini contoh. Walaupun itu adalah salah satu yang harus juga kita lakukan. Tetapi apa yang saya ingin katakan, benarkah hidup kita ini berarti atau kita hanya sibuk ke sana kemari dan terus menerus menyibukkan diri, lalu kita kering sendiri. Lalu firman Tuhan itu, kalau kita lihat ilustrasi ini, ada daun hijau, itu pohon ya, yang terpampang atau mungkin seperti yang di depan ini, itu tidak akan kita harapkan untuk berbuah. Tapi tak pernah berbuah, begitulah bahayanya aktivitas tanpa akar rohani. Terlihat sibuk, namun tidak membuahkan kehidupan yang mengubah. Teman-teman, ini sangat-sangat disadari. Orang-orang yang sudah belajar di dalam kerohanian ini, mengikuti perjalanan kerohanian ini, kita terkadang harus merem dulu, tunggu dulu. Ada waktunya kita harus berhenti. Ada waktunya kita harus melihat sekeliling kita. Ke belakang sudah sejauh mana langkahku ini. Jangan-jangan aku tersesat di dalam yang saya katakan rohani ini. Ada orang-orang seperti itu yang biasanya dia merasa bahwa dialah segala-galanya, dialah semua melakukan segala-galanya. Orang lain sepertinya tidak punya aktivitas apa-apa, sehingga dia gampang sekali tersinggung, gampang sekali dia mencela, gampang sekali dia menjudge orang-orang bahwa mereka ini tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Dia merasa dialah segala-galanya. Saya menarik sekali tadi, kalau kita melihat itu, video itu, saya sangat setuju sekali dengan itu. Ada orang-orang yang beraktivitas ke sana kemari, lalu sepertinya di dalam ilustrasi itu Yesus melihat dengan senyum. Kemana ini anakku ini? Siang, malam, sampai sore, terus beraktivitas. Sementara dia menengadah dan melihat wajah yang selalu mengikuti itu. Saya kira ilustrasinya itu adalah Yesus. Tidak pernah dia melihat senyuman Yesus yang selalu melihat dia kemana. Kemana pun dia selalu diikuti. Aku menantikan engkau. Jangan-jangan di antara kita ada yang seperti itu. Anda sudah sangat sibuk sekali. Tetapi karenakah kamu berdiam diri untuk melihat sejenak Yesus yang menunggu engkau? Ada satu
hal yang barangkali saya tambahkan itu, ilustrasinya itu, jadi saya jadi terpikir. Mungkin paginya sebelum kamu tidur, sebelum kamu terbangun, dia sudah duduk itu di dekat ranjangmu dan menantikan engkau menyapa dia. Dia tersenyum, dia berharap engkau akan menyapa dia dengan doamu, dengan sapaannya yang sangat manis. Lalu kamu bercengkrama, kamu berbincang dengan dia. Karena justru itulah yang diinginkan, bukan aktivitasmu yang sangat sibuk itu. Bukankah banyak orang yang melayani justru melupakan Tuhan? Bukankah banyak orang yang punya aktivitas tetapi justru Tuhannya entah di mana? Itulah sebabnya membuat dia marah-marah. Itulah sebabnya membuat dia stres di dalam pelayanan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah tinggal di dalam Dia. Sumber buah itu tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata meno, tinggal berarti melekat, berdiam, hidup dalam relasi intim. Bukan sekedar melakukan banyak kegiatan. Intim adalah sesuatu hubungan, relasi yang harmonis, yang mesra. Itu kata intim. Anda bisa melakukan semuanya itu tanpa ada rasa, tanpa ada keintiman dengan Tuhan. Anda sudah berada di dalam keadaan yang genting. Pengalaman saya sebagai orang yang sudah lebih lama dari adik-adik, pernahkah mengalami seperti ini? Iya. Dan makanya saya pelan sedikit di sini. Saya tidak sadar bahwa saya sudah terlalu jauh dan memikirkan semuanya, saya merasa sudah terlalu banyak melakukan. Waktu saya sadar itu dengan cara Tuhan, barangkali tidak sempat akan saya katakan itu karena saya tahu Tuhan pasti punya cara masing-masing untuk menegur kita. Tetapi ada hal yang membuat saya harus mengulang kembali seperti dari nol lagi. Iya ya. Jangan-jangan saya sudah melupakan Tuhan di dalam semua pelayanan saya ini. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan membuat itu ada dalam saya. Saya seperti terlahir lagi. Saya seperti baru melihat Tuhan lagi. Karena apa? Yang dikatakan di dalam firman ini, tinggal, melekat, mesra, intim dengan Tuhan. Anda harus mengalami itu saban hari dan setiap hari. Anda harus terus-menerus menikmati itu setiap hari. Itulah yang menggelorakan kamu, itulah yang menggerakkan pelayananmu. Bukan karena dipuji orang, bukan karena organisasi, bukan juga karena program-program yang sudah diperbuat. Itu sangat melelahkan sekali. Tetapi ketika cintamu kepada Tuhan membakar engkau, memang itu akan membuat kamu kurang, apalagi yang saya perbuat. Berbeda kalau kamu ini digerakkan oleh misalnya program, digerakkan oleh apa? Oleh pujian orang, digerakkan oleh misalnya banyak motivasi-motivasi yang lain. Itu pasti kamu akan merasa lelah di dalamnya. Kamu akan merasa enjoy, kamu akan tenang ketika kamu lelah. Ketika kamu berbaring, ketika kamu mengistirahatkan diri, ketika kamu mengatakan tidak pun, di situ kamu akan plong. Memang ini yang Tuhan ingin kulakukan. Saya ingin mengatakan kepadamu bahwa hidup kita ini yang singkat ini memang harus kita isi dengan semua perkara-perkara rohani yang baik. Tetapi mengisi itu perlu kamu tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dari mana kamu dapat itu? Adakah di dalam hidupmu setiap hari menyediakan waktumu bagi Tuhan? Atau bangun pagi, udah sibuk lihat status orang atau mengupgrade status masing-masing. Belum lagi apa-apa, sudah sibuk dengan apa yang kita sebut dengan gadget ini. Adakah di antara kita yang sudah terjebak di sana?
Atau kamu mendiamkan dirimu untuk datang kepada Tuhan, menyisihkan waktumu untuk duduk dulu diam, mengutarakan isi hatimu kepada Dia, merenungkan firman-Nya untuk membacanya. Karena apapun sesungguhnya kegiatanmu yang kamu lakukan tanpa itu adalah kesia-siaan, tidak ada buah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan, supaya kamu berbuah yang banyak. Kata meno, tinggal berarti melekat, berdiam, hidup dalam relasi intim, bukan sekedar melakukan banyak kegiatan. Anda akan menjadi orang yang sehat. Anda akan menjadi orang yang terampil di dalam pelayanan-pelayanan. Dan yang paling penting lagi, Anda akan bertahan sampai kesudahannya. Saya sangat khawatir dengan orang-orang yang menyibukkan diri tanpa akar yang benar ini. Kita berdoa terus kepada orang-orang seperti ini. Tapi tidak 1, 2, 3, ada banyak yang saya lihat tumbang. Dan orang akan terheran-heran. Kok bisa ya? Tadinya begitu bersemangat, tadinya begitu hebat sekali, banyak pelayanan dia, di mana-mana dia dikenal, di mana-mana dia diundang. Saya akhirnya menemukan permasalahannya di sini. Dia tidak menyediakan diri sih dengan Tuhan. Terlalu sibuk. Ada seorang namanya Jerry White. Jerry White ini adalah ahli di Badan Antariksa Amerika, NASA. Dia menulis sebuah buku, dia sudah dalam bahasa Indonesia, itu buku sudah lama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk melayani secara full time dalam pelayanan mahasiswa seperti sejenis perkantas lah. Tapi di Amerika ya, sejenis perkantas di Amerika, nanti bisa searching lah. Dia membuat 4 prioritas utama dalam kehidupan kita. Yang pertama itu tahu apa? Ini hubungan dengan Tuhan. Bacalah nanti bukunya, baik sekali. Dia seorang tua yang menasihati banyak pemuda, yang melihat pemuda-pemuda di dalam karakteristiknya yang sangat khas sekali itu. Banyak kegiatan di mana-mana, semua diikuti, semua hal kepingin dia ikuti, di mana-mana dia ingin tampil. Dia mengingatkan para mahasiswa itu dengan 4 hal itu. Yang pertama, hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Adakah yang sudah mulai hambar perasaanmu dengan Tuhan? Inilah waktunya kamu harus menata ulang semua kegiatanmu. Mana tahu ada di antara adik-adik. Tidak lagi menikmati betapa Tuhan itu dekat. Anda seperti bercakap-cakap dengan Dia. Anda seperti mengatakan sesuatu isi hatimu, keluhmu, kesahmu, bahkan semua kerinduan-kerinduanmu dengan leluasa dan bebas kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai engkau. Ilustrasi saja sangat menolong kita bahwa Dia hadir di setiap kegiatan kita. Ketika kita sedih, ketika kita murung, ketika kita ini kesal, dan sebaliknya, ketika gembira, sukacita ada, Dia tetap ada mendampingimu. Dan Dia rindu, aku rindu untuk berbicara dengan engkau. Maka Jerry White itu berkata, itu jauh daripada semua, melebihi daripada semua. Nanti saya akan masuk sampai ke pelayanan, karena nomor 4 itu justru pelayanan yang dibuat oleh Jerry White. Yang kedua, tahu apa? Keluarga. Saya lupa buku itu, tapi pekerjaan kepada orang Kristen, Jerry White. Saya masih ada buku itu, nanti barangkali adik-adik perlu baca itu. Dia menempatkan apa? Keluarga, nomor 2. Jadi teman-teman, dia menganjurkan semua mahasiswa ini. Karena pengalaman hidupnya, orang yang begitu berapi-api, seakan-akan keluarga itu tidak penting. Bahkan memakai ayat lagi. Bukankah kita disuruh untuk meninggalkan keluarga, untuk mengikut Kristus? Iya.
Tapi jangan salah tafsir itu. Saya tidak sempat mengatakan itu. Saya mengatakan, bukan maksudnya tidak pedulian dengan keluarga. Bukan. Kepedulian kita kepada keluarga, melayani keluarga, itu adalah prioritas yang kedua yang disarankan oleh Jerry White itu. Adik-adik, itu adalah kamu sebagai seorang mahasiswa. Perhatikanlah keluarga. Jangan sampai tinggal keluarga. Mama kita, papa kita, adik-adik kita, keluarga inti kita adalah sasaran pelayanan kita yang utama. Saya selalu menganjurkan kepada adik-adik, jangan ada yang menjadi batu sandungan dalam keluarga. Amin. Jangan ada batu sandungan. Saya sangat salut sekali, bangga sekali. Walaupun harus saya katakan ini adalah sesuatu yang menggembirakan, tetapi barangkali perlu juga kita tingkatkan. Saya datang hampir kepada semua keluarga pengurus, sudah saya pernah datang. Apakah secara gamblang di depan atau dengan saya berbicara orang tua, saya selalu mendapatkan memang klien-klien ini, ya jangan dulu naik kupingnya ya, memang selalu saya dapatkan orang yang terbaik dalam keluarga. Kalau dibandingkan dengan misalnya kakak adik klien ya, saya selalu dengar itu. Itu adalah sesuatu yang harus terus kita pertahankan. Itu adalah sesuatu yang disuruhkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita mengerti bahwa keluarga itu adalah ladang pelayanan yang pertama. Jangan ada di antara kita keluarga kita merasa kehilangan setelah kita ikut di dalam banyak pelayanan-pelayanan termasuk di YPDP ini. Aku sudah menjadi kehilangan seorang anak ketika dia sudah masuk dalam pelayanan. Aku tidak pernah lagi bersama dia. Aku tidak pernah lagi makan bersama dengan anakku ini. Dia seakan-akan kehilangan setelah kita mendalami pelayanan-pelayanan seperti itu. Yang ketiga, adik-adik tahu apa? Karena itu konteksnya pekerjaan, maka yang ketiga itu adalah pekerjaan. Dalam hal ini studi. Jadi dia membuat skala prioritas itu di dalam pilihan-pilihan penggunaan waktu, penggunaan tenaga, penggunaan dana, itu adalah berhubungan dengan Tuhan, dengan keluarga. Kemudian dia tempatkan itu pekerjaan dan studi. Dalam kasus seperti kebanyakan adik-adik yang masih studi. Lalu nomor 4, bukan yang terakhir, banyak lagi. Ini 4 prioritas utama. Itu adalah pelayanan-pelayanan. Bacalah buku itu dengan baik. Anda akan tertegun dengan apa yang diungkapkan sebagai seorang yang sangat berpengalaman. Bahwa dia telah melanglang buana di dalam pelayanan-pelayanan khas mahasiswa. Dia menyimpulkan begitu. Tidak ada di antara kita yang akan bertahan dan merasa terus enjoy di dalam pelayanan ini dan produktifnya bagus kalau kamu tidak melekat berhubungan baik dengan Tuhan dan menjaga hubunganmu dan keluarga, menjaga kesaksianmu dalam pekerjaan dan studimu, dan akhirnya kamu akan lebih leluasa pelayanan. Inilah ciri-ciri hidup yang berbuah dalam karakter. Kasihmu, sukacitamu, kesabaranmu, pukusan diri, perubahan batin yang nyata. Apakah kasihku kepada keluarga, kasihku kepada teman, apakah sukacitaku itu bertambah? Apakah kesabaranku bertambah? Atau gampang marah, gampang kita ini tersulut? Apakah kita bisa menguasai diri? Perubahan batin yang nyata berbuah dalam pengaruh, dampak terhadap teman. Ada orang-orang yang akan terkagum pertama kepada kita. Lalu akan bertanya, mengapa engkau bisa berubah? Itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Itu adalah sesuatu yang penginjilan yang sangat-sangat efektif. Tanpa itu, kamu bisa dicela. Paulus katakan, aku melatih seluruh tubuhku, supaya ketika aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak.
Anda pernah baca itu? 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 itu berbicara Paulus menjaga hidupnya. Itulah yang paling efektif ketika orang lain. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Anda sangat efektif di dalam penginjilanmu. Ada orang yang tersandung dengan hidupmu, itu sulit bagi dia mendengarkan apa yang kau ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Terang di kampus, kehadiranmu selalu membawa orang kepada Kristus. Kehadiranmu ditunggu oleh orang lain. Bukan justru kamu ini membuat apa? Membuat keributan. Kamu di mana-mana pun selalu dihindari. Udah datang siapa? Aduh, ya. Atau justru sebaliknya, udah datang si ini. Enaklah ini. Buah yang tetap bukan sekadar aktivitas sementara, tetapi hasil yang bertahan dan memperbesar kerajaan Allah. Ini hanya ilustrasi saja. Mahasiswa A dan mahasiswa B yang sama-sama melakukan aktivitasnya. Yang pertama itu adalah orang yang tahu bagaimana proporsional di dalam penggunaan waktu. Baik itu kepada Tuhan, baik kepada keluarga, baik itu dalam pekerjaan atau studi, baik di dalam pelayanan, dia proporsional. Dan dia menempatkan semua skala prioritas ini dengan baik. Memanage waktunya dengan baik. Adakah adik-adikku ini di rumah pun udah jadi susah ya dengan orang tua. Karena nyapu pun gak sempat lagi sih. Terlalu banyak pelayanan saya, banyak kegiatan saya. Iya, karena kamu banyak menggunakan waktumu bukan pada tempatmu. Pas kamu bisa menyapu, pas kamu bisa menyuci, pas kamu bisa membantu dalam keluarga, kamu gunakan justru memakai HP-mu untuk yang lain-lain. Saya melihat itu sebenarnya masalah pokoknya sering sekali di dalam manajemen waktu. Kamu tidak disiplin. Sehingga apa? Kita ini bukan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, tapi menjadi cibiran. Dalam pelayananmu itu kau terus. Pernah? Dan kalau adik-adik sharing dengan saya seperti itu, saya tentu harus empati dengan kamu. Tapi dalam pikiran saya juga, jangan-jangan adik-adikku ini memang tidak menjadi kesaksian dalam keluarga. Tetapi kalau kita sudah melakukan ini dengan baik, tahu prioritas, tidak semua hal harus kita pegang. Ada kegiatan di kampus, ada kegiatan di sini, ada kegiatan di sini. Anda akan masuk di dalam apa yang disebut dengan ini, kelelahan rohani. Itu istilah sebenarnya memadamkan ya, tetapi itu sudah menjadi istilah psikologi. Itu adalah sesuatu terlalu kecil kali ya, sorry ya. Masih bisa baca ya? Itu adalah istilah yang sudah digunakan psikologi. Itu kelelahan yang luar biasa, baik fisik, baik mental, psikisnya. Seakan-akan dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena kamu sih salah. Anda tidak akan dihargai orang kalau kamu misalnya semua kau pegang, lalu semua berantakan. Anda akan dicibir orang. Anda harus memilih dengan tepat di mana kegiatanmu yang paling pas. Anda bukan Superman. Anda tidaklah orang yang tanpa batas. Kita semua punya batas. Itulah sebabnya memilih dengan skala prioritas dalam kegiatan kita itu harus kamu buat. Seorang mahasiswa, seorang yang berpendidikan, kamu harus buat manajemen waktumu yang baik untuk kamu turuti. Catat kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Sehingga kamu tidak akan menjadi kelelahan seperti yang kita katakan ini. Identitas dari pencapaian ketika nilai diri dibangun pada prestasi, bukan pada hubungan dengan Kristus.
hilangnya yang utama, seperti Maria dan Marta. Marta sibuk di dalam semua aktivitasnya. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Peristiwa ini jangan disalah mengerti, kalau begitu hal rohani lah yang terus yang penting, bukan. Yesus kan tidak selalu ada di situ. Pengajaran Yesus tidak selalu mereka bisa dapatkan. Tetapi itu tidak dimanfaatkan oleh Marta. Maria duduk dan Yesus katakan, Maria telah memilih yang terbaik. Jadi supaya kita jangan kira banyak sekali aktivitasku sana kiri kanan muka belakang sehingga semua orang menjadi lihat di mana-mana pun kita ada. Tetapi pada ujungnya mereka juga akan mencibir, ya semua dipegangnya. Tapi satu pun gak ada yang beres. Pilihlah tempat dan carilah tempat di mana kamu bisa maksimal di sana. Tidak semua ajakan, tidak semua tawaran yang baik loh. Enggak disuruh ke diskotik kok, enggak disuruh untuk happy-happy di sana kok. Ini adalah pelayanan, ini adalah aktivitas-aktivitas rohani, ini adalah aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak kepada kemanusiaan. Tapi saya mau mengatakan kepada adik-adik, kamu bukanlah orang yang Superman. Kamu harus pilih, tentukan mana yang harus kamu kerjakan pada saat-saat itu. Supaya kamu tidak menjadi orang yang stres sendiri. Bagaimana hidup berbuah di masa muda? Yang pertama, prioritaskanlah keintiman saat teduh dan doa sebagai napas hidup, bukan sekedar ritual. Barangkali sudah terlalu kecil itu. Sorry, masih bisa ya? Bisa lah. Sediakan dirimu setiap pagi, barangkali pagi yang jauh lebih baik. Bersaat teduhlah, baca firman Tuhan. Sekarang ini kan, apalagi yang masuk di dalam kelompok grup pemuda kan, bagus sekali itu. Waktu di rumah sakit, saya dengan kakak kalian, ibu di rumah, saya langsung putar aja itu, yang ada audionya ya, yang dikirimkan oleh Bang Nando setiap pagi. Siapa yang menggunakan itu? Ada? Itu kan setiap pagi diputar dikirim oleh Bang Nando ya. Santapan Harian Sabtu 21 Februari 2026. Tadi pagi kan? Kami pakai ini aja. Yosua sampai hari mati. Saya ini belajar teologi ya. Sekarang lagi mendalami untuk program yang lebih lagi. Tapi saya menikmati renungan-renungan seperti ini. Kenapa saya katakan saya ini belajar teologi? Kadang kami ini sudah terlalu tinggi-tinggi kali juga. Apakah itu membangun? Ya, dalam rangka ke depan iya. Tapi saya tidak membiarkan diri saya hanyut di dalam pikiran-pikiran teologi-teologi yang tinggi seperti itu. Saya menikmati yang begini. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang menyentuh hati saya, ada sesuatu yang harus saya renungkan. Oh iya, apakah itu belum pernah terpikir oleh saya di dalam pendalaman Alkitab saya? Barangkali sudah berkali-kali pun. Tapi ketika itu dibicarakan lagi, itu menyentuh saya. Itu saya menyadari bahwa Tuhan itu masih terus berbicara kepada saya. Kami berdua dengar, waktu nyanyi, kami nyanyi juga. Kebetulan biasanya adalah lagu-lagu populer yang sangat kita tahu itu ya kan, lagu terakhir itu ya. Biasanya kami bernyanyi juga.
Setelah itu berdoa. Saya gunakan ini setiap pagi. Adik-adik harus menikmatinya. Itulah yang membuat kamu terus kuat dan tidak merasa hambar di dalam pelayanan ini. Kurangi aktivitas yang tak berbuah. Evaluasi apakah ini membuatku serupa Kristus dan berdampak kekal. Tanya, kegiatan ini, kegiatan itu, saya agak takut menyebutnya supaya saya jangan dikira sedang membeda-bedakan kalau kegiatan seperti ini berarti bukan rohani, bukan itu. Saya tidak sedang ingin mengatakan yang rohani itu adalah yang berhubungan dengan gereja, doa, PA, bukan. Makanya saya tidak perlu sebut. Kamu saja yang akan mengevaluasi. Iya. Apakah hidupku karena ini semakin serupa dengan Yesus? Mempermuliakan Yesus kah ini? Yang ketiga, fokus pada transformasi. Kejarlah karakter, bukan popularitas. Pelayanan yang mengubah hati lebih bernilai daripada proyek, daripada hanya proyek, banyak proyek. Kamu harus punya waktu untuk mengevaluasi semuanya itu dan duduklah. Ini lihat, apakah hidupku semakin baik melakukan ini, aktivitas ini, atau justru semakin saya ini menjadi batu sandungan kepada orang lain. Begitu cara memilihnya. Sebenarnya bukan kegiatan itu yang membuat kamu tersandung, tetapi karena Tuhan sudah katakan, bukan itu yang harus kamu lakukan. Kita gak pernah duduk tenang dulu, apa yang harus kulakukan dalam dari semua kegiatan ini, mana yang harus kutinggalkan. Mungkin saja itu akan mengganggu kesenanganmu. Kalau karena kesenangan yang kamu inginkan, memang kamu tidak dapat. Aku senang di situ, aku tenang kalau aku lakukan itu. Iya. Pertanyaannya, apakah itu memuliakan Tuhan? Ada yang senang main game dengan teman-temannya? Banyak. Tetapi tanya, apakah itu memuliakan Tuhan? Udah mulai agak sebut dia kan? Tidak apa-apa. Saya mulai sebut, bukan saya mengatakan itu kegiatan adalah kegiatan dosa, bukan. Kepadamu sekarang cocok enggak? Teman-teman saya dulu, karena kami tidak ada HP, tapi tiap minggu dia harus pergi naik gunung, hiking. Tiap minggu. Saya tanya, gereja? Enggak pernah lah gereja. Kenapa? Itulah kesenangan dia. Saya mengatakan kepada dia, kenapa enggak evaluasi dan mulai tinggalkan itu? Susah lah, itulah kesenangan saya. Jadi bukan soal senang. Saya tahu senang itu sering sekali dipakai oleh iblis justru menjerumuskan kita. Jadi jangan sebut kepada saya, itulah kesenanganku bang. Lihat, apakah itu akhirnya mempermuliakan Tuhan atau tidak? Apakah itu membangun kamu semakin serupa dengan Yesus atau tidak? Maka hal-hal yang tidak seperti itu singkirkanlah. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Renungkan, apakah hidup penuh buah atau hanya penuh jadwal? Coba evaluasi dulu. Dalam pertemanan saya, dalam kegiatan saya, ada enggak ya orang menjadi semakin indah di dalam Tuhan karena kehadiran saya? Ada enggak ya orang menjadi percaya karena pelayanan saya, kehadiran saya? Di kegiatan ini ada enggak ya? Atau minimal ada enggak ya orang yang tadinya hidupnya itu sembrono, setelah saya ada di situ mereka sudah semakin disiplin? Bila semua aktivitas berhenti, apakah aku tetap dekat dengan Tuhan?
Itu koreksian berikutnya. Apakah aku tetap dengan Tuhan ketika semuanya itu stop? Maksudnya begini, jangan-jangan kita kira kita sudah melayani Tuhan karena aktivitas itu. Ketika berhenti, Anda merasa Tuhan itu sudah jauh. Itu koreksian itu. Anda berarti belum di dalam posisi yang benar. Justru terbalik, karena Anda dekat dengan Tuhanlah, maka kamu melakukan aktivitas itu. Bukan karena aktivitas itu kamu dekat dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan sekedar aktif, tetapi untuk berbuah bagi kekekalan. Kesimpulannya, sibuk itu mudah, berbuah itu ilahi, berbuah itu memuliakan Bapa. Saya berharap dan saya sangat-sangat rindu di antara adik-adik di sini tidak ada orang yang menjadi batu sandungan. Tidak ada yang sibuk kelihatannya terlalu capek ke sana dan kemari. Nyatanya Tuhan katakan, aku gak suka itu anakku kamu lakukan itu. Dia mendampingi dan melihat engkau. Berhenti dulu sebentar. Maka bagi penutup untuk kita, sediakanlah waktumu berhenti. Adakah kamu ini mau merenung sebentar? Mungkin cara ini bukanlah cara yang selalu terbaik, tapi saya bagikan ini karena pengalaman saya. Dalam semua kesibukan itu, terkadang saya harus pergi ke suatu tempat, meninggalkan semuanya dan tidak menyalahkan apapun yang ada di HP saya, internet saya, untuk boleh berdoa di sana, merenung di sana, diam dari semua kesibukan di sana. Karena itu bagi saya adalah sesuatu yang berarti dan efektif, maka saya bagikan. Mungkin bagi beberapa teman tidak pas, tidak apa-apa. Tetapi pengalaman ini minimal kamu cobalah. Dalam semua kesibukanmu, dalam semua keletihanmu, dalam semua kepenatanmu, Anda membutuhkan itu. Sering di kampus-kampus saya dengar itu retreat of silence ya. Sendirian ya. Sendirian kita pergi ke suatu tempat. Singkirkan dulu ini. Karena ini sekarang udah menjadi alat iblis untuk mengganggu kita. Jadi tanpa buka ini ada istilahnya itu beberapa waktu yang lalu kita kan sudah bahas itu. Saya lupa namanya itu. Orang tidak melihat HP-nya dalam 5 menit udah merasa terganggu. Orang tidak membuka misalnya sosial media dalam waktu 10 menit sudah sangat-sangat udah lama kali gak kulihat HP-ku, padahal masih 2 menit yang lalu. Sekarang tahankah kamu 1 harian? Lalu pergilah. Adik-adik barangkali memerlukan ini. Pergilah, tinggalkan dulu semua. Lalu kamu bercakap-cakap, utarakanlah isi hatimu dengan sebebas-bebasnya kepada Tuhan. Keluhan-keluhanmu, hal-hal yang kamu rindukan. Barangkali kamu bersoal jawab, kenapa Tuhan kalau begini? Kan boleh juga lah begini. Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah memukul engkau di dalam kesalahan memintamu. Asalkanlah kamu tulus mengatakan itu. Saya rekomendasikan, adik-adik pergilah. Ambil waktumu sebentar. Jangan diganggu yang lain. Engkau dengan Tuhan. Supaya kamu tahu, Tuhan itu adalah Allah yang sempurna baiknya, menuntun seluruh hidupmu. Tidak ada penyesalan di dalamnya, tetapi justru sukacita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, Engkau melihat kami semua di sini. Tak terhindarkan oleh hubungan-hubungan relasional kami dengan orang-orang lain, komunitas-komunitas di sekitar kami, program-program yang kami perbuat. Banyak waktu-waktu kami alokasikan ke sana. Dan itu membuat kami begitu capek sekali. Dan terkadang kami harus menyerah di dalam kelelahan. Hari ini justru kami dibawa kepada satu pengertian, di mana kami harus memilih. Ada banyak hal yang harus kami katakan tidak. Tidak semua kegiatan harus kami lakukan. Tetapi biarlah kami memilih di mana kami dengan efektif memuliakan Tuhan, berbuah yang banyak.
Nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kegiatan kami. Hamba berdoa kepada adik-adik ini, supaya tidak ada satupun yang tidak sehat. Sehat di dalam pelayanan-pelayanannya. Mereka mengerti, mereka sedang menjalankan apa yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami boleh pelajari ini mendorong kami untuk masuk di dalam sukacita dalam pelayanan, mendorong kami untuk berbuah banyak, dan akhirnya kami tahu tidak semua kegiatan harus kami lakukan. Tolonglah kami boleh mengerti ini, supaya kami juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Dan kami ini adalah patron daripada Yesus. Di mana Yesus hadir, di situ shalom itu ada. Demikian juga kami, di mana kami ada, shalom itu harus muncul. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita pada malam hari ini. Dan marilah kita bersama-sama belajar ya untuk lebih manajemen waktu sedemikian rupa supaya kita boleh semakin melekat dan dekat dengan Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada yang